Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah sehingga kita dapat hadir kembali di tempat yang mulia ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan agama kita. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di dunia dan juga memuliakan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan berkat keistiqomahan kita, Allah golongkan kita di antara penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan teruskan kajian kitab Fathul Qorib Mujib sampai pada pembahasan yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi darain amin ila anqal. At-tarhibu man tashabbuhu ar-rajul min tashabbuhi ar-rajul bil mar'ati wal mar'atu bir rajuli fi libasi aw kalami aw harakatin aw nahwi dhalik. Wa tarhibu min istimali awanin dhahab wal fiddah. Ancaman bagi orang yang menyerupai laki-laki perempuan kepada perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaian, bicara ataupun gerakan ataupun yang lainnya, serta ancaman bagi orang yang memakai peralatan yang terbuat dari emas dan perak. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannifin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Wa fi riwayah la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutashabbihat minan nisa bil rijal. Wa an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana 'anil harir wa dibaj wa syurbi bi aniyati dhahab wal fiddah wa qala ya lahu fid dunya wa hiya lahu fil akhirah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Senin yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana sebaik-baiknya adab ketika berpakaian sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk diantaranya adalah membaca doa agar pakaian yang kita pakai bisa membawa kebaikan untuk kita. Dan kita pun diajarkan juga oleh Nabi SAW untuk berlindung dari apa yang telah kita pakai supaya tidak membawa keburukan kepada kita. Maka yang selanjutnya kita diberikan peringatan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang satu bentuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, karena perbuatan ini menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan secara akal manusia, perbuatan ini sebenarnya juga tidak bisa diterima karena menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dimaksud adalah perubahan, kelainan dari
laki-laki yang seharusnya bersifat kelaki-lakian berubah menjadi sifat kewanita-wanitaan. Dan mohon maaf, perkara yang semacam ini tidak boleh kita anggap remeh, karena Nabi SAW telah memberikan ancaman berupa laknat dari Allah. Yang dikatakan laknat dari Allah adalah orang tersebut akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Arti rahmat sendiri itu banyak. Kebaikan itu bagian dari rahmat. Ampunan itu bagian dari rahmat. Keberkahan, kesuksesan di dalam hidup itu juga bagian dari rahmat. Maka untuk perbuatan ini jangan sampai kita termasuk di dalam golongan tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Dan jangan sampai kita biarkan anak keturunan kita termasuk dalam golongan tersebut. Karena mohon maaf, banyak orang-orang di akhir zaman ini bertindak aneh, bukan hanya dari sesuatu yang kecil, tapi mereka langsung menunjukkan perbuatan dalam perubahan tingkah laku yang besar, seperti menyalahi kodrat. Dia terlahir sebagai seorang laki-laki, lalu dia ingin menjadi perempuan. Atau sebaliknya, dia terlahir sebagai seorang perempuan, tapi dia ingin menjadi seorang laki-laki. Maka kalau kita sudah bisa melihat sedikit perubahan, mohon maaf, dari siapapun itu, mulai dari cara berbicaranya, cara bergeraknya, masuk dalam cara berpakaiannya, maka kita harus berusaha untuk mengingatkan dan menyadarkannya. Jangan sampai kalau kita diamkan, dia kemudian mau berubah dengan perubahan 100%. Nauzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang kita harus bersyukur. Kalau kita punya anak, itu merupakan investasi akhirat kita yang bisa memberikan kebahagiaan mulai dari kita meninggal sampai nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi penuh catatan, jangan sampai anak kita biarkan terjerumus dalam pergaulan yang dapat merubah karakter sampai kelainan dalam penjiwaannya. Hati-hati Pak, karena kadang maaf kita lihat di rumah dia sepertinya laki-laki, tapi begitu di luar dia nggak seperti laki-laki kebanyakan. Di rumah dia kelihatannya perempuan, tapi begitu di luar dia tidak seperti perempuan kebanyakan. Maka yang menjadi faktor paling utama tentang perubahan seseorang bukan karena tuntutan ekonomi, ya, bukan karena kelainan, semuanya itu karena pergaulan. Semuanya itu karena pergaulan. Anda lihat teori yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik anak waktu mereka berumur 7-10 tahun. Itu anak harus dipisah ketika tidur. Itu anak harus dipisah ketika tidur. Antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Hikmahnya kenapa? Agar dia tahu tentang apa itu aurat yang haram untuk dia lihat. Agar dia tahu tentang aurat yang memang harus dia jaga sebagai bentuk kehormatan di dalam dirinya. Karena maaf, kalau sampai orang tua membiasakan
anak putra putrinya itu duduk bersama, tidur bersama, makan bersama, main bersama, maka salah satu di antara mereka itu bisa berubah. Yang perempuan bisa berubah kepada laki-laki, yang laki-laki bisa berubah ke arah wanita. Dan ini tidak baik. Apalagi nauzubillah min dzalik, seperti kejadian beberapa minggu yang lalu. Karena sudah sering tinggal satu atap tanpa ada orang tua, dua kakak beradik berhubungan badan, layaknya pasangan suami istri. Layaknya pasangan suami istri. Ini haram. Ini mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya juga kalau terjadi kepada anak-anak kita, nauzubillah min dzalik, yang laki-laki berubah kemayu jadi perempuan, yang perempuan berubah kelihatan lebih kuat seperti laki-laki. Mohon maaf, itu menyalahi kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang tua harus lebih hati-hati, Pak. Lihat hobinya anak kita. Kadang mentang-mentang anak yang perempuan yang paling disayang, hobinya maaf seperti hobinya laki-laki, main bola. Main bola. Apalagi main volley. Apalagi judo, karate. Itu tidak mencerminkan tentang kewanitaan yang sempurna. Sehingga lama-kelamaan karakternya itu bisa berubah seperti karakternya laki-laki. Cara berpakaiannya pun sama seperti caranya laki-laki. Dan seperti yang kita lihat dan kita saksikan di akhir zaman, banyak perempuan di akhir zaman memakai pakaian laki-laki. Betul apa? Banyak perempuan yang menghabiskan waktunya untuk berolahraga dengan mengikuti olahraganya laki-laki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Anda ingin bertanya, boleh apa enggak? Kalaupun itu hanya sekedar untuk bergurau, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau memang itu sudah menjadi tuntutan dalam hidup saya gak bisa lagi mendapatkan uang untuk kebutuhan orang rumah saya kecuali saya bekerja seperti itu. Gak boleh, tetap haram, karena itu menyalahi kudrat. Siang jadi Joko, perempuan malam jadi Jamila, kan banyak. Betul apa betul? Hah? Tak bisa seperti itu. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu, siapapun di antara kita yang tahu dengan kebiasaan atau kelainan buruk dari seseorang, kalau bisa diperingati, harus dikasih peringatan. Kalau bisa disadari, tolong disadarkan. Biar sama-sama mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita biarkan, karena maaf Pak, makin akhir keadaan zaman itu makin tambah buruk. Dan yang paling menakutkan adalah tentang pergaulan bebas yang dapat mengubah penjiwaan di dalam diri seorang anak. Makanya ada satu perkataan yang disampaikan oleh ulama dan saya sering menyampaikan, al-bi'ah taksiru tabi'ah. Lingkungan sekitar itu dapat mempengaruhi karakternya seseorang, kepribadiannya seseorang. Kalau dia sudah ngumpulnya sama perempuan, lama-kelamaan gayanya, lemak-lemeknya kayak perempuan. Kalau udah anak perempuan kumpulnya sama anak laki-laki, Masya Allah, gayanya gak akan lama
besok udah bisa angkat besi. Ya. Jadi jangan, kita harus menjalani apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa sembuh? Bisa sembuh, asal ada kemauan. Apakah ada jalan untuk cari pekerjaan yang lain? Ada, asalkan ada kemauan. Niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada jalan. Jadi maaf, kita jangan pernah tidak mengingkari satu bentuk perbuatan yang fasik, satu bentuk perbuatan yang maksiat. Misal ini Pak, misal kita sering nonton lawak ya. Banyak komedian-komedian itu kalau sudah habis bahan candaannya, jadi dia akan diminta oleh tim programmer agar dia bisa berubah jadi perempuan. Pernah melihatnya? Dia dandan perempuan, pakaiannya pakaian perempuan, kayak pakai pakaian dalamnya perempuan sampai ujung kaki. Paham ya? Nah, kalau kita nonton berarti kita nggak ingkar ini haram. Paham ya? Ini haram. Sama halnya juga, mohon maaf, yang sering saya sampaikan dalam acara 17 Agustus, kalau mau mengadakan perlombaan jangan aneh-aneh. Jangan sampai menyalahi aturan agama. Masa laki-laki disuruh pakai dasteran main bola? Laki-laki disuruh pakai dasteran main bola. Mau ngelawak, biar kita otak kita encer. Salah itu. Ada cara yang lain. Ya, ada cara yang lain. Sama juga bikin panjat pinang. Yang harus mendaftar cuman banci. Selain banci tidak boleh daftar. Astagfirullah. Anda panitia bisa berdosa. Anda yang nonton bisa berdosa. Anda yang menyiapkan lahan, Anda bisa berdosa. Namun kita takut Pak. Ya, kalau kita meremehkan kemaksiatan kepada Allah, kita itu takut dengan murkanya Allah. Kenapa? Karena disebutkan di dalam satu perkataan, innal bala ya ummut toleh wassoleh. Sesungguhnya bala musibah itu gak pandang bulu, mau dia yang berbuat jelek ataupun dia yang tidak berbuat jelek. Jadi kalau kita kedapatan misalnya di tengah keluarga kita, mohon maaf, kelainan seks, ya, padahal dia laki-laki kepengen tampilnya perempuan, jangan kasih uang. Khawatir keluarganya kita mendapatkan laknat dari Allah. Sadarkan dia seperti itu. Lah di akhir zaman orang-orang yang semacam ini seakan-akan dikasih ruang. Kesian daripada begini. Nah, ini gak kesian sama dirinya itu sendiri. Jadi seperti itu para hadirin ya. Harus hati-hati ya. Biasanya juga itu mohon maaf, Anda ketemu dengan pelayan pramusaji atau Anda punya restoran. Biasanya kalau yang laki-laki kemayu itu lebih mantap. Jangan, Anda memfasilitasi. Ya, biarkan Anda mencari laki-laki yang benar laki-laki 100%. Perempuan yang benar-benar 100%. Baru Anda tarik jadi pekerjaannya di restoran Anda. Nauzubillah min dzalik, khawatir sumber penghasilan rezeki kita nggak ada berkahnya. Gara-gara kita memfasilitasi golongan orang-orang yang seperti itu. Paham ya Pak ya? Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW melarang kita selain memakai pakaian yang terbuat dari sunnah, Nabi juga melarang kita untuk menggunakan segala macam jenis perabotan yang terbuat dari emas, yang terbuat juga dari perak. Jadi bukan hanya
perhiasan saja yang biasa dikenakan oleh wanita lalu dipakai oleh laki-laki itu haram. Seperti emas, ya. Tapi ini juga dalam agama Islam kita dilarang pakai gelas emas, pakai piring emas. Sama juga dengan tikarnya terbuat dari kain sutra, haram. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bagian-bagian kenikmatan yang seperti kalian lihat, yang biasa dipakai oleh raja atau orang-orang besar, itu sebenarnya akan diperuntukkan untuk kalian penghuni surga. Kalau kalian sudah mengambil sebagian dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh agama, maka bisa jadi nanti di akhirat kalian tidak kebagian untuk mendapatkannya. Dan di dalam syarah hadis ini dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi SAW yang datang, kemudian secara tidak sengaja cincin yang dia kenakan itu terbuat dari emas, dilihat oleh Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu ingin mendapatkan surganya Allah, cincin yang kamu kenakan itu lepaskan, jangan kamu pakai, jangan kamu pakai. Jadi seperti itu. Ya, kalau emang Allah takdirkan kita jadi anak sultan, nggak mesti juga kita semuanya berlapis emas, Pak. Kadang ada orang-orang di zaman sekarang ini yang bergaya seperti sultan. Memang duitnya Masya Allah, dari mulai masuk pagar depan emas, sampai ruang tamu emas, sampai di WC pun emas. Ya, Masya Allah. Cuman mungkin belum pernah baca hadis Nabi, sampai semuanya pun dari jenis-jenis peralatan atau perabotan rumah tangganya pun emas. Waliyahulillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk bab baru? Ada? Nah, kita teruskan. At-tarhib min itlaqin nazar wa min khalwati bil ajnabiyah wa min an-nadri ila al-amrad al-hasan li ghairi hajatin syar'iyyah. Ancaman dari melepaskan pandangan dan dari berduaan dengan perempuan yang ajnabiyah, yang tidak ada hubungan keluarga, dan juga dari memandang laki-laki yang tampan tanpa ada hajat syariah. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabir